Pagi itu seperti biasa. Mentari menyapa pelan dari balik tirai putih di jendela kamar. Yanti membuka matanya perlahan. Senyum kecil merekah di bibirnya. Suara kicau burung dan aroma khas pagi dari dapur membuat hatinya hangat. Ia bangun, membereskan tempat tidur dengan rapi, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah tenang. Yanti adalah sosok wanita sederhana. Ia tak suka berdandan mencolok, tak pernah memakai barang bermerek, dan tak suka menuntut banyak hal dari hidup. Rambutnya selalu dikepang rapi, bajunya bersih walau tak pernah baru. Namun, siapapun yang mengenalnya tahu bahwa Yanti adalah gambaran dari kesabaran dan kelembutan yang sejati. Ia tinggal di sebuah rumah yang tak terlalu besar, tapi tertata nyaman. Rumah itu adalah warisan dari almarhum orang tuanya yang dulu bekerja sebagai guru. Setelah menikah, Yanti dan suaminya, Herman, menempatinya bersama. Ia sangat mencintai rumah itu. Setiap sudutnya penuh kenangan. Mulai dari ruang tamu dengan foto-foto lama yang tergantung rapi, hingga halaman belakang tempat ibunya dulu suka menanam bunga melati. Herman, suaminya, adalah pegawai kantor daerah yang cukup dikenal karena sikapnya yang sopan. Usianya tak jauh beda dengan Yanti, dan selama bertahun-tahun pernikahan mereka, rumah tangga mereka tampak tenang dan harmonis. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama. Jika ada selisih paham, keduanya lebih memilih diam dan kemudian menyelesaikannya dengan bicara baik-baik. Yanti menyambut pagi dengan rutinitasnya, menyapu halaman, menyiram bunga, lalu menyiapkan sarapan. Ia membuat nasi goreng kesukaan Herman pagi itu, lengkap dengan telur mata sapi dan secangkir teh manis hangat. Ia tahu Herman suka yang sederhana, dan Yanti selalu merasa senang ketika bisa melayani suaminya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Saat jam menunjukkan pukul 7, suara motor terdengar dari depan rumah. Herman baru saja pulang dari jogging pagi di taman dekat rumah. Wajahnya berkeringat tapi tampak segar. Yanti menyambutnya dengan senyum lebar. "Sudah selesai olahraganya?" tanya Yanti sambil menyodorkan handuk kecil. Herman mengangguk sambil mengelap wajahnya. "Iya. Udara pagi enak banget, sayang." Yanti hanya mengangguk dan mempersilakannya duduk di meja makan. Mereka berbincang ringan tentang tetangga yang pindah, tentang bunga mawar yang mulai mekar di pekarangan, dan tentang acara RT minggu depan. Hal-hal kecil, tapi selalu terasa berarti. Yanti tahu bahwa banyak orang menanyakan soal anak. Mereka sudah menikah 5 tahun, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Beberapa tetangga suka membicarakannya diam-diam. Tapi Yanti tak pernah ambil hati. Ia percaya semua ada waktunya. Lagi pula, Herman tak pernah membuatnya merasa kurang. Ia selalu mengatakan bahwa kebahagiaan mereka bukan ditentukan oleh hadirnya anak semata. "Aku udah cukup bahagia bisa bangun pagi, lihat kamu di rumah ini," ujar Herman suatu malam saat mereka duduk di teras rumah. Kata-kata itu terus terpatri dalam hati Yanti. Ia merasa dicintai dan dihargai. Hari-hari Yanti diisi dengan kegiatan rumah tangga. Ia membuka usaha kecil menjual kue basah yang dititipkan di warung-warung sekitar. Tak besar, tapi cukup untuk menambah pemasukan rumah. Ia juga sering mengaji anak-anak tetangga setiap sore. Di mata masyarakat sekitar, Yanti dikenal sebagai sosok yang ramah, suka membantu, dan selalu menebar senyum. Suatu sore, saat Yanti sedang menyetrika, Herman pulang membawa setangkai bunga melati. "Tadi lewat tukang bunga, aku lihat melati ini jadi ingat kamu. Kamu suka banget kan bunga ini?" katanya. Yanti tersenyum bahagia. "Iya, ini bunga kesukaan ibu juga." Herman mengangguk, lalu duduk di samping Yanti sambil memijat pelan bahunya. Momen-momen seperti ini yang membuat Yanti selalu merasa bahwa rumah mereka adalah surga kecil di bumi. Mungkin tak megah, tak mewah, tapi penuh cinta dan kehangatan. Yanti merawat rumah itu sepenuh hati. Ia mengecat pagar setiap tahun,
mengganti tirai sesuai musim, dan membersihkan jendela hingga mengilap. Ia menanam bunga kertas di sudut teras, dan menambahkan lonceng angin yang gemericiknya menenangkan. Rumah itu bukan sekadar bangunan bagi Yanti. Itu adalah kenangan, perjuangan, dan tempat ia menaruh seluruh cintanya. Setiap malam, sebelum tidur, Yanti selalu mengucap syukur dalam hati. Ia bersyukur atas kesehatan, atas Herman yang baik, atas rumah yang nyaman, dan atas hidup yang tenang. Ia tahu tak semua orang seberuntung dirinya. Bahkan tanpa anak pun, ia tetap merasa hidupnya lengkap. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Yanti duduk di depan jendela sambil menyulam. Herman datang membawa 2 cangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Mereka tak banyak bicara, hanya menikmati suara hujan dan kehangatan dalam diam. Yanti bersandar di bahu Herman, dan saat itu ia benar-benar yakin, ini rumah tangga yang ia impikan. Namun, seperti kata orang bijak, badai tak pernah memberi tanda sebelum datang. Tapi di saat itu, di titik ini, Yanti masih belum tahu bahwa rumah yang ia banggakan, cinta yang ia pelihara, dan ketenangan yang ia syukuri perlahan akan retak. Semua masih tersembunyi rapat di balik ketenangan ini. Untuk saat ini, Yanti masih tertidur nyenyak dengan senyum di wajahnya. Di sisinya, Herman masih memeluknya hangat. Dan di luar, angin malam mengalir lembut melewati jendela, menyanyikan lagu damai untuk rumah kecil yang penuh cinta. Yanti tak tahu bahwa waktu akan menjadikannya saksi dari pengkhianatan paling kejam, di tempat yang paling ia jaga. Tapi sebelum semua itu terjadi, biarlah dulu ia menikmati pagi-pagi penuh teh manis, sapaan hangat dari tetangga, dan suami yang pulang membawa bunga melati. Karena ketika badai benar-benar datang, Yanti bukan hanya akan berdiri tegak, tapi ia akan menjadi angin yang menerbangkan semua luka. Namun itu nanti. Untuk sekarang, dunia Yanti masih tenang, penuh cinta, dan utuh. Beberapa minggu setelah hujan pertama turun dan membuat taman belakang rumah Yanti tumbuh lebih hijau, sebuah perubahan kecil mulai terlihat di rumah yang biasanya tenang dan hangat itu. Perubahan yang tak mencolok pada awalnya, seperti angin supau-supau yang perlahan berubah menjadi angin dingin dan asing. Yanti, dengan nalurinya sebagai seorang istri yang selama ini begitu memahami suaminya, mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari diri Herman. Biasanya, Herman pulang sekitar pukul 5 sore. Bahkan, sesekali ia membawa oleh-oleh kecil atau makanan favorit Yanti dari pasar sore. Tapi entah sejak kapan tepatnya, waktu pulangnya mulai bergeser. Awalnya hanya terlambat 1 jam, lalu 2 jam. Hingga suatu hari ia baru tiba saat jam hampir menunjukkan pukul 10 malam. Yanti menunggu dengan cemas malam itu, makanan di meja sudah dingin, teh yang ia buat sudah hambar, dan dirinya sudah mengenakan jaket karena udara malam mulai menusuk. "Maaf, tadi banyak kerjaan," ujar Herman singkat saat masuk ke rumah, melepas sepatu, dan langsung menuju kamar tanpa mencium kening Yanti seperti biasanya. Yanti hanya mengangguk dan tersenyum kecil, menahan banyak pertanyaan yang bergemuruh di kepalanya. Ia tak ingin berpikiran buruk. Ia tahu Herman adalah orang yang bertanggung jawab. Ia percaya sepenuhnya pada suaminya. Tapi nalurinya tak bisa diam. Ada yang berubah. Dan perubahan itu terasa mengganjal. Hari demi hari, sikap Herman semakin jauh. Ia masih tinggal di rumah, masih makan bersama saat sempat, tapi percakapan mereka tak lagi hangat. Ia lebih banyak memandangi layar ponselnya sambil tersenyum sendiri, atau terkadang menjawab pesan sambil berlalu keluar ruangan. Jika dulu, Herman sering bercerita tentang rekan-rekannya di kantor, tentang apa yang terjadi selama hari itu, sekarang ia hanya menjawab singkat, seperti ingin cepat mengakhiri percakapan. "Mas, kamu capek ya?" tanya Yanti suatu malam saat mereka berdua duduk di ruang keluarga. "Iya, banyak urusan kantor," jawab Herman tanpa menoleh. Yanti tersenyum, mencoba tetap hangat meskipun hatinya mulai dingin. Ia bangkit dan memijat pundak suaminya dengan lembut.
Tapi Herman hanya diam, lalu tak lama bangkit berdiri dan menuju kamar. Tak ada pelukan. Tak ada pelan-pelan membalas sentuhan. Seakan semua kasih sayang yang dulu begitu mengalir kini membeku di antara mereka. Yanti mencoba menyangkal segala yang ada dalam benaknya. Ia berkata pada diri sendiri bahwa Herman hanya sedang lelah. Mungkin ada beban kerja yang besar. Mungkin suasana hati Herman memang sedang tidak baik. Ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Apa mungkin ia kurang perhatian? Kurang menarik? Kurang hangat? Untuk itu, Yanti mulai mencoba berdandan lebih rapi. Ia membeli lipstik baru di warung dekat pasar, memoles wajahnya meski hanya di rumah. Ia juga mulai memasak menu-menu baru yang ia pelajari dari video daring. Tapi semua itu terasa sia-sia, karena Herman tetap bersikap dingin, bahkan sering tak menyentuh makanan yang sudah ia siapkan. Yang paling mencolok, Herman mulai sering keluar kota. Ia menyebutnya sebagai urusan kerja. Tapi tak ada penjelasan yang cukup rinci. Ada proyek di luar kota, katanya setiap kali pamit. Lalu ia akan pergi selama 2 atau 3 hari, membawa 1 koper kecil, dan pulang dalam keadaan lelah dan diam. Yanti menyiapkan keperluan suaminya dengan setia. Ia merapikan baju, menyelipkan kaos kaki, dan bahkan menuliskan doa kecil di secari kertas yang ia sembunyikan di sela pakaian. Sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan sejak awal pernikahan. Tapi kini, Herman tak lagi membacanya. Ia hanya mengangkat koper dengan tergesa dan meninggalkan Yanti di ambang pintu dengan senyum yang dipaksakan. Saat Herman pergi, rumah itu menjadi sangat sunyi. Yanti mencoba mengisi waktu dengan membuat kue, mengurus taman, dan mengajar mengaji seperti biasa. Tapi hatinya resah. Ia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Suara Herman yang dulu mengisi sudut-sudut rumah itu kini semakin jarang terdengar. Bahkan aroma tubuhnya yang biasanya menenangkan pun terasa asing ketika ia pulang. Suatu sore, saat Yanti sedang menyapu halaman, ia melihat tetangganya, Bu Mira, sedang duduk di bangku depan bersama anak-anaknya. Bu Mira menatap Yanti sejenak, lalu tersenyum canggung. Seolah ingin berbicara, tapi menahan diri. Yanti merasa itu bukan pertama kalinya ia melihat tatapan seperti itu. Beberapa tetangga akhir-akhir ini memang tampak berbeda saat menyapanya. Ada yang seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi mengurungkan niat. Seolah menyimpan rahasia yang tak enak didengar. Namun Yanti menutup telinganya dari prasangka. Ia tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Ia tak ingin menaruh curiga tanpa bukti. Ia percaya pada suaminya. Ia percaya rumah tangganya baik-baik saja. Bahwa ini hanya fase. Semua rumah tangga pasti melewati masa seperti ini. Batinnya menenangkan diri. Tapi bahkan hatinya yang paling dalam tahu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Herman bukan lagi Herman yang ia kenal 5 tahun lalu. Bahkan cara memanggil, sayang, pun kini terdengar hambar dan datar. Sudah lama Herman tak menyebut namanya dengan lembut. Sudah lama Herman tak bertanya, kamu sudah makan? Atau, tadi ngapain aja di rumah, seperti dulu. Malam itu, saat Herman sudah tertidur, Yanti duduk sendirian di ruang tengah. Lampu redup, suara detik jam terdengar jelas. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Gambar 2 orang yang saling mencintai, tertawa bahagia, dengan latar belakang taman sederhana di belakang rumah. Yanti menghela napas panjang. Air matanya mengalir pelan. Bukan karena amarah. Bukan karena kecewa. Tapi karena perasaan kehilangan terhadap sesuatu yang belum benar-benar pergi, tapi sudah tak terasa di hati. Ia menyentuh bingkai foto itu, lalu berbisik, kalau memang sudah tidak seperti dulu lagi, aku harus siap, ya Tuhan. Tapi jangan biarkan aku hancur tanpa tahu alasannya. Yanti bangkit dari kursi dan mematikan lampu. Rumah itu kembali sunyi, seperti hatinya malam itu.
Dan meski ia belum tahu pasti apa yang sedang terjadi, Yanti mulai belajar menyiapkan hatinya untuk kebenaran yang mungkin akan sangat menyakitkan. Karena terkadang, perubahan kecil yang tak biasa adalah pertanda bahwa badai besar sedang menuju ke arah yang paling kita cintai, rumah kita sendiri. Hari-hari berlalu, namun perubahan sikap Herman tak juga kembali seperti semula. Yanti mulai terbiasa dengan keheningan yang menggantung di rumah mereka. Ia mencoba mengisi celah-celah kosong itu dengan doa, harapan, dan segala upaya untuk tetap menjadi istri yang baik. Tapi tak bisa dipungkiri, hatinya makin hari makin berat memikul pertanyaan-pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Pagi itu, saat Yanti tengah membersihkan kamar, ia melihat ponsel Herman tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur. Biasanya, Herman sangat menjaga ponselnya, seolah benda itu lebih berharga dari dompetnya sendiri. Tapi hari ini, ponsel itu tergeletak begitu saja, tanpa kunci layar yang terkunci seperti biasanya. Mungkin Herman lupa, atau mungkin ia terlalu tergesa saat ke kamar mandi. Yanti awalnya tak berniat macam-macam. Tapi suara notifikasi masuk membuat matanya tanpa sadar melirik ke layar. Sebuah pesan dari kontak bernama Rika Bunga Mawar muncul jelas. Bukan hanya nama itu yang menarik perhatian Yanti, tapi juga ikon mawar di sampingnya. Terasa terlalu manis dan akrab untuk ukuran rekan kerja. Jantung Yanti berdegup lebih cepat. Tangannya gemetar saat memegang ponsel itu. Ia tahu membuka pesan orang lain bukan hal yang baik. Tapi hatinya terlalu sesak dengan rasa curiga yang selama ini ia tekan. Ia pun membuka pesan itu perlahan, berharap hanya berisi percakapan biasa seputar pekerjaan. Namun yang tertulis justru menusuk hatinya. Aku kangen, Mas. Nanti malam sempatin ya. Kita ketemu sebentar aja. Raka juga nanyain kamu terus. Yanti terpaku. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Dan kata, Raka, langsung mengarah pada kemungkinan bahwa itu adalah nama seorang anak. Kangen. Ketemu. Raka nanyain kamu. Kalimat-kalimat yang jauh dari sekadar urusan kantor. Tangannya bergetar, dan ia langsung meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula, seolah tak ingin meninggalkan jejak. Tapi hatinya tak bisa lagi dikendalikan. Ini bukan prasangka lagi. Ini kenyataan yang menyusup perlahan dan mengguncang seluruh dinding kepercayaannya. Herman keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Ia menyeka wajah dengan handuk, lalu melihat ponselnya. Kamu di kamar terus? Tanyanya ringan. Yanti menoleh, berusaha tersenyum. Iya. Baru selesai beres-beres. Ia ingin bertanya langsung saat itu juga. Tapi kata-katanya tertahan. Ia tahu, jika ia meledak sekarang, maka suasana akan makin panas. Ia tak ingin membuat pertengkaran yang tak perlu. Tapi hatinya tak mampu diam lebih lama. Malamnya, saat makan malam, Yanti mengangkat topik itu pelan. Mas, ucapnya sambil menyendokkan sayur ke piring suaminya. Tadi ada pesan masuk ke HP Mas, dari Rika. Herman menghentikan gerakannya sesaat. Ia tak menatap Yanti, hanya menunduk sebentar sebelum melanjutkan makan. Oh, itu. Teman kantor. Kerja bareng di proyek baru. Yanti mengangguk kecil, mencoba menutupi kegelisahannya. Kelihatannya akrab. Ya? Dia juga sebut nama Raka. Itu anaknya. Kali ini Herman menatap Yanti dengan sorot mata yang berbeda. Matanya tajam, tegas, dan mengandung ketidaksenangan. Iya, dia punya anak. Tapi kamu gak usah ikut campur. Ya, itu urusan kantor. Yanti tercekat. Nada bicara Herman lebih tajam dari biasanya. Bahkan tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada usaha untuk menenangkan atau meyakinkan. Justru ada tembok yang semakin ditegakkan di antara mereka. Ia menunduk, menggenggam sendok erat-erat. Ia ingin membantah,
ingin minta penjelasan, tapi ia menahan semuanya. Ia tahu, jika ia terus memaksa sekarang, Herman hanya akan semakin menjauh. Ia memilih diam, menyimpan sesaknya sendiri, dan mencoba mencari ruang untuk berpikir lebih jernih. Setelah makan malam, Herman kembali menyibukkan diri dengan ponselnya. Ia duduk di ruang tamu, tertawa kecil sesekali, membalas pesan dengan cepat. Sementara Yanti duduk di dapur, mencuci piring sambil berusaha menahan air matanya yang terus mengalir pelan. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, di mana kakinya hanya butuh sedikit dorongan untuk jatuh. Malam itu, saat Herman tertidur, Yanti duduk di pojok ranjang sambil menatap suaminya lekat-lekat. Wajah yang dulu selalu memberinya ketenangan, kini justru menghadirkan ribuan pertanyaan. Siapa Rika? Apa hubungan mereka? Siapa Raka? Seberapa lama ini sudah terjadi? Dan mengapa Herman berubah begitu jauh? Esoknya, Yanti mulai lebih memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ia mengamati jam pulang kerja Herman, nada bicaranya saat menerima telepon, bahkan aroma tubuhnya saat pulang. Karena beberapa kali, Herman pulang dengan wangi parfum yang tak pernah ia kenakan sebelumnya. Yanti juga mulai memperhatikan bagaimana Herman lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Ia menjadi sangat tertutup. Bahkan ketika Yanti bertanya hal kecil, jawabannya sering tak sabar dan terburu-buru. Namun meski hatinya semakin sakit, Yanti tetap tidak mengamuk. Ia masih menyiapkan sarapan setiap pagi. Masih menyetrika pakaian kerja Herman. Masih mendoakan keselamatannya setiap kali Herman pergi keluar kota. Ia memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena ingin mengumpulkan kekuatan. Ia butuh waktu untuk memastikan semua. Ia ingin tahu kebenaran, bukan sekadar menebak. Sore itu, ia kembali membuka laci meja kerja Herman saat suaminya sedang mandi. Ia menemukan secari kertas berisi alamat dan nama seseorang. Nama itu, Rika Putri Wulandari. Di bawahnya tertulis, Blok D 3 nomor 17, Perum Cempaka. Sekilas seperti alamat rumah. Yanti menatap kertas itu dalam diam. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Tapi ia juga belum siap untuk tahu semuanya sekarang. Ia lipat kertas itu, menyimpannya dalam dompet, dan menghela napas panjang. Perempuan itu bukan sekadar teman kantor. Dan perlahan, semua kepingan mulai menyatu. Malamnya, Yanti menghabiskan waktu lebih lama di kamar mandi, bukan untuk mandi, tapi untuk menangis sepuasnya. Ia tak ingin menangis di depan Herman. Ia tak ingin terlihat rapuh. Karena ia tahu, suatu hari nanti, jika memang ini pengkhianatan, maka ia harus siap untuk berdiri sendirian. Dan di antara air mata itu, Yanti berjanji dalam hati. Jika semua ini benar, jika Herman benar-benar menyembunyikan sesuatu, jika Rika lebih dari sekadar rekan kerja, dan jika rumah ini perlahan-lahan mulai dihuni oleh kebohongan, maka ia akan bertindak. Tapi bukan dengan emosi. Ia akan menyusun langkahnya perlahan. Diam-diam. Tapi pasti. Karena perempuan sekuat Yanti tahu, bahwa kekuatan bukan terletak pada teriakan atau tangisan, tapi pada ketegaran hati saat dicabik-cabik dan tetap bisa berkata, aku masih bisa bertahan. Untuk saat ini, ia tetap diam. Tapi diamnya bukan tanpa makna. Ia sedang mengamati, menata hatinya, dan bersiap menghadapi kenyataan yang semakin dekat. Hari itu, langit tampak mendung sejak pagi. Awan abu-abu menggantung berat di atas kota kecil tempat Yanti tinggal, seolah menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan jatuh deras ke bumi. Yanti baru saja selesai mengepel lantai dan menata meja makan ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Ia mengenali suara itu. Motor milik Herman. Tapi kali ini ada suara lain yang menyusul. Suara perempuan yang tertawa kecil dan langkah kaki anak kecil yang ceria. Pintu terbuka. Yanti berdiri di ambang ruang tamu,
melihat Herman masuk sambil menenteng koper besar. Di belakangnya, seorang wanita muda berwajah manis dan berpakaian cukup modis menyusul masuk sambil menggandeng tangan seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Anak itu aktif, matanya lincah menatap sekeliling rumah, seolah penuh rasa ingin tahu. Yanti menelan ludah pelan. "Hani," kata Herman sambil melepas jaketnya. "Kenalin, ini Rika, teman kantor. Rumahnya kebanjiran parah kemarin malam, dan dia nggak punya tempat buat tinggal sementara. Aku tawarin nginep di sini dulu beberapa hari." Yanti hanya diam beberapa detik. Suara denyut jantungnya berdentum lebih keras dari suara hujan yang mulai menitik di luar. Nama itu, Rika. Nama yang sama dari pesan yang ia lihat di ponsel Herman beberapa waktu lalu. Kini berdiri di hadapannya, dengan wajah polos dan senyum sopan seolah tak pernah ada apa-apa. "Selamat sore, Mbak Yanti ya," sapa Rika ramah. "Maaf banget merepotkan. Saya benar-benar nggak punya tempat buat numpang." "Kalau nggak ada Mas Herman, mungkin saya dan keponakan saya ini, Raka, nggak tahu mau tidur di mana malam ini." Yanti menoleh pada anak kecil itu. Raka. Nama yang juga pernah ia baca dalam pesan. Tubuhnya kaku, hatinya retak pelan-pelan, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menarik napas, lalu tersenyum tipis. "Ya, nggak apa-apa. Namanya juga musibah. Ya, silakan masuk." Ia melangkah mundur, mempersilakan mereka bertiga masuk ke ruang tengah. Mata Yanti memandangi koper besar itu sekilas. Untuk tinggal sementara, kenapa bawaan mereka begitu banyak? Tapi ia menahan semua tanya itu dalam hati. Beberapa menit kemudian, Yanti menyiapkan teh hangat dan camilan kecil di meja tamu. Ia duduk bersama mereka bertiga, mendengarkan cerita Rika tentang banjir yang katanya membuat rumah kontrakannya tak bisa ditempati. Herman duduk di sebelah Rika, tampak terlalu nyaman. Yanti memperhatikan gerak tubuh mereka, cara Herman tertawa kecil pada lelucon Rika, cara mata mereka saling menatap. Semua itu menambah beban di dada Yanti. "Anaknya lucu," kata Yanti, mengalihkan pandangan pada Raka yang sedang bermain mobil-mobilan di lantai. "Keponakanmu ya?" Rika mengangguk cepat. "Iya, anak kakak saya. Kakaknya tinggal di luar kota, jadi sementara saya urus. Anaknya nempel banget sama saya." Yanti hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi matanya menangkap jelas kemiripan Raka dan Herman. Garis alis yang sama, senyum yang sama. Bahkan tatapan mata anak itu begitu familiar. Seketika, perut Yanti terasa mual. Tapi ia tetap duduk tenang, memegang cangkir teh erat-erat, menahan gemetar yang merambat dari ujung jari ke jantungnya. Malam itu, Herman membereskan kamar tamu untuk Rika dan Raka. Yanti membantu mengambil selimut dan mengganti sprei, meskipun hatinya penuh luka. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rumah yang dulu penuh cinta kini terasa sempit dan dingin, karena kehadiran orang lain yang tak diundang tapi dipaksa diterima. Saat mereka makan malam bersama, suasana begitu canggung bagi Yanti. Rika duduk di sebelah Herman, menyuapi Raka sambil sesekali melempar candaan yang membuat Herman tertawa. Yanti hanya diam, makan pelan sambil berpura-pura tidak terganggu. Tapi di dalam hatinya, rasa sakit itu semakin menusuk. Setelah makan, Yanti mencuci piring sendirian. Ia dengar suara tawa dari ruang tamu. Tawa suaminya dan wanita yang kini tinggal di bawah atap yang sama dengannya. Ia menggenggam sisi wastafel kuat-kuat, air mata jatuh tanpa suara ke dalam cuciannya. Tapi seperti biasa, ia tak ingin terlihat lemah. Ia menghapus air mata itu, melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang mulai berdebu. Beberapa hari kemudian, keadaan tetap tak berubah. Rika dan Raka masih tinggal di rumah. Bahkan, mereka tampak semakin betah. Rika mulai ikut masak di dapur,
menyapu halaman, bahkan sesekali membawakan bekal untuk Herman saat kerja. Semua itu membuat Yanti merasa disingkirkan dari perannya sebagai istri. Ia seperti tamu di rumah sendiri, hanya menonton dari kejauhan bagaimana perempuan lain mengambil alih dunianya sedikit demi sedikit. Namun Yanti tak berkata apa-apa. Ia tahu, jika ia bertanya sekarang, Herman hanya akan menyalahkannya. Menuduhnya tak peka terhadap musibah orang lain. Dan mungkin, jika ia memaksa Rika keluar, Herman justru akan lebih membelanya. Ia memilih diam. Tapi di balik diamnya, Yanti mulai mencatat semuanya dalam hati. Satu demi satu. Hingga suatu pagi, saat Yanti sedang menyiram tanaman, ia mendengar pembicaraan dari balik jendela kamar tamu. Suara Rika dan Herman. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuatnya yakin. Mereka lebih dari sekadar teman. Kalimat seperti, "Aku capek pura-pura," dan "Sabar dulu, nanti semua juga jelas," membuat dada Yanti kembali sesak. Ia tak ingin menguping, tapi suara itu cukup keras untuk membuatnya tak bisa pura-pura tidak tahu. Dan saat itu juga, keyakinannya semakin kokoh. Rika bukanlah tamu biasa. Raka bukan keponakan Rika. Dan Herman, suaminya, telah membawa wanita lain ke rumah mereka dengan alasan yang dibalut dusta. Ia telah menjadikan rumah warisan orang tua Yanti, tempat penuh kenangan dan cinta, sebagai panggung pengkhianatan yang menyakitkan. Tapi lagi-lagi, Yanti tak meledak. Ia hanya berdiri di pekarangan, menatap bunga melati yang baru saja mekar. Bunga kesukaannya. Bunga yang dulu dibawa Herman sebagai tanda cinta. Kini bunga itu seolah menjadi saksi dari retaknya rumah tangga mereka. Angin berembus pelan. Dingin. Seng. Tapi di dalam diri Yanti, ada bara yang mulai menyala perlahan. Ia tahu, waktunya belum sekarang. Tapi ia juga tahu, dirinya bukan perempuan yang akan terus diam saat rumahnya dijajah oleh tamu tak diundang. Yanti tahu, badai besar akan datang. Dan ketika waktunya tiba, ia akan berdiri, bukan dengan tangisan, tapi dengan tindakan yang tak akan pernah mereka duga. Untuk sekarang, ia biarkan Rika menikmati rumah itu. Ia biarkan Herman tenggelam dalam kepura-puraan yang ia ciptakan sendiri. Tapi dalam diam, Yanti mulai merancang langkah pertamanya. Langkah yang akan mengubah segalanya. Karena jika rumah ini bukan lagi tempat yang melindunginya, maka ia akan menjadikannya alat untuk membalas. Dengan cara yang elegan, halus, tapi mematikan. Dan itu baru permulaan. Hari-hari berlalu dengan langkah yang terasa berat bagi Yanti. Rumah yang dulu menjadi tempatnya berlindung kini terasa seperti ladang ranjau yang setiap sudutnya bisa meledak kapan saja. Herman, suami yang dulu selalu pulang membawa senyum, kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama Rika dan Raka di ruang tengah. Mereka tertawa, mereka bercanda, seolah rumah ini adalah milik mereka. Dan Yanti, istri yang sah, justru tersingkir ke pojok-pojok rumahnya sendiri, seperti bayang-bayang yang tak dianggap ada. Yanti duduk di ruang belakang sore itu, memandangi halaman yang kini sudah jarang ia rawat. Tangannya memegang cangkir teh, tapi pikirannya jauh, berkelana mencari jawaban dari segala keraguan yang kian menggerogoti hatinya. Ia melihat bagaimana Herman tak pernah lagi memperhatikannya. Bahkan saat ia sakit beberapa hari lalu, Herman lebih sibuk menanyakan keadaan Raka yang demam ringan. Padahal, Yanti terbaring dengan tubuh lemas, tapi tak satupun pelukan atau suapan dari orang yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Dan Rika, perempuan yang katanya hanya teman kerja yang terkena musibah, sudah mulai bertingkah seolah ia adalah nyonya rumah. Ia mengganti posisi vas bunga, merombak dapur tanpa izin, bahkan berani mendandani Raka dan mengajak Herman berbelanja keluar kota, tanpa mengajak Yanti. Semakin hari, sikap keduanya semakin jelas. Dan Yanti tahu, dirinya sedang diuji. Tapi ia bukan perempuan yang akan goyah tanpa bukti.
Ia butuh lebih dari sekadar firasat. Ia butuh kebenaran. Karena hanya dengan kebenaranlah, ia bisa bertindak dengan kepala dingin. Malam itu, ketika rumah mulai sunyi dan suara dengkuran halus Raka terdengar dari kamar tamu, Yanti melangkah keluar diam-diam. Ia mengenakan kerudung tipis dan membawa tas kecil. Langkahnya mantap menuju warung milik Bu Mira, tetangganya yang sudah cukup lama mengenal keluarganya. Sesampainya di sana, Yanti menyapa dengan sopan. Bu Mira terlihat kaget, tapi segera menyambut ramah. Mereka duduk di bangku kayu samping warung, dan setelah basa-basi singkat, Yanti memberanikan diri membuka topik. Bu Mira, saya boleh tanya sesuatu? Bisiknya lirih. Tentu, Neng Yanti. Ada apa? Yanti menunduk, menyusun kata hati-hati. Ibu tahu soal Rika, enggak? Maksud saya, perempuan yang sekarang tinggal di rumah saya. Bu Mira tampak canggung. Ia menoleh ke kanan-kiri, lalu mendekatkan tubuhnya. Yanti, maaf ya kalau saya bicara ini. Tapi saya kira kamu sudah tahu, katanya pelan. Perempuan itu, udah lama kelihatan dekat sama Mas Herman. Saya pernah lihat mereka di warung kopi dekat kantor kecamatan. Nggak cuma sekali, bahkan pernah juga nginep di penginapan kecil di daerah utara. Waktu itu saya kira kamu tahu. Yanti hanya diam. Dadanya seperti dihempas keras. Tapi ia tetap tersenyum kecil, menahan gelombang perih yang mulai menyerang dari dalam. Dan anak kecil itu, lanjut Bu Mira pelan. Beberapa orang bilang itu anak mereka. Soalnya wajahnya mirip banget sama Mas Herman. Ya Allah, saya sendiri nggak tega ngelihat kamu diam aja di rumah. Padahal, semua orang di sekitar udah mulai bisik-bisik. Yanti mengangguk pelan, matanya mulai berkaca. Tapi ia cepat-cepat menghapusnya. Ia tak ingin menangis di hadapan orang lain. Ia hanya ingin tahu kebenaran, dan kini ia mendapatkannya. Dalam perjalanan pulang, langkah Yanti terasa berat. Tapi hatinya justru semakin terang. Penyangkalan yang selama ini ia pelihara, kini tercerabut dari akarnya. Tidak ada lagi ruang untuk berharap bahwa semua ini hanyalah salah paham. Fakta telah berbicara. Herman mengkhianatinya. Bukan hanya menjalin hubungan gelap, tapi berani membawa perempuan itu ke dalam rumah yang ia rawat dengan cinta. Dan lebih dari itu, anak dari hasil perselingkuhan mereka pun kini menempati kamar yang dulu dibangun dari keringatnya sendiri. Yanti tidak meledak malam itu. Ia tidak memaki, tidak menampar, tidak bertanya. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan duduk diam di depan meja rias. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Ia sadar, ia tidak boleh bertindak gegabah. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu, membalas pengkhianatan tidak harus dengan teriakan. Bisa juga dengan langkah perlahan yang tenang tapi menghancurkan. Esoknya, Yanti menjalani hari seperti biasa. Ia tetap menyapu halaman, tetap menyiapkan sarapan, dan tetap bersikap hangat kepada Raka. Ia tahu anak itu tak bersalah. Raka adalah korban dari kebodohan dua orang dewasa yang tak tahu batas. Kepada Herman pun, Yanti tetap berbicara sopan. Bahkan ketika Herman memutuskan untuk mengantar Rika dan anaknya ke mal sore itu, Yanti hanya tersenyum dan berkata, hati-hati di jalan. Namun di balik senyumnya, Yanti mulai menyusun rencana. Ia mulai mencatat jadwal-jadwal Herman dengan diam-diam, mencocokkannya dengan catatan dari beberapa tetangga. Ia juga mulai membuka dokumen-dokumen rumah, mengecek semua surat penting, dan menyimpannya diam-diam di tempat yang aman. Ia tahu, jika ia ingin keluar dari badai ini dengan kepala tegak, ia harus mengatur semuanya dengan rapi. Tak boleh ada satu celah pun. Malamnya, Yanti duduk sendirian di kamar. Ia mengambil buku catatan kecil, lalu menulis dengan pelan. Aku tahu kau hianati aku, Herman.
Tapi aku tak akan mengusirmu. Aku tak akan berteriak. Karena aku ingin kau merasakan kehilangan dengan cara yang tak kau duga. Aku akan membalasmu. Dengan caraku. Ia menutup buku itu, menatap langit-langit kamar, lalu menarik napas panjang. Di luar kamar, ia bisa mendengar tawa Rika dari dapur, suara piring yang beradu, dan langkah kaki Herman menuju ruang tamu. Mereka tak tahu bahwa malam ini adalah awal dari akhir yang sudah Yanti rencanakan dengan hati-hati. Ia akan menunggu. Ia akan mengamati. Dan saat semuanya sudah siap, ia tak akan tinggal diam. Karena rumah ini memang miliknya. Tapi jika rumah ini telah dipenuhi dosa dan pengkhianatan, maka lebih baik ia lepaskan, dan menjadikan kepergiannya sebagai tamparan terkeras bagi orang-orang yang menyia-nyiakan cintanya. Pagi itu, mentari bersinar hangat menerobos jendela dapur rumah Yanti. Tapi kehangatan itu tidak lagi menyentuh hatinya. Sejak mengetahui semua kebenaran yang selama ini ia duga, bahwa Herman telah berselingkuh dengan Rika, dan bahwa Raka adalah anak mereka, Yanti hidup dalam diam yang penuh luka. Ia tak lagi menuntut, tak lagi bertanya. Ia hanya menjalani hari demi hari seperti arang yang perlahan dipadamkan oleh hujan. Ia tetap bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Tapi bukan lagi sebagai istri yang dicintai, melainkan sebagai bayang-bayang yang diabaikan dan dihakimi di rumahnya sendiri. Rika yang awalnya tampak manis dan sopan, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tak lagi berusaha menjaga tutur katanya, bahkan mulai memberi perintah-perintah kepada Yanti seolah ia pemilik rumah ini. Suatu pagi, saat Yanti baru saja selesai mencuci piring, Rika melempar handuk kecil ke arah meja makan. "Ini kotor, Mbak. Tolong dicuci sekalian." "Jangan cuma bengong aja dari tadi," ucap Rika dengan nada tinggi, tanpa rasa sungkan sedikitpun. Yanti menoleh pelan. Wajahnya tetap tenang, meskipun hatinya kembali tercabik. Ia mengambil handuk itu tanpa sepatah kata, lalu kembali ke belakang untuk mencuci. Tapi air mata yang jatuh ke atas kain itu tak lagi bisa ia tahan. Hari demi hari, perlakuan Rika semakin kasar. Ia mengatur-ngatur isi dapur, memindahkan barang-barang tanpa izin, bahkan mengganti posisi lukisan mendiang orang tua Yanti di ruang tamu dengan foto dirinya dan Raka. Bagi Yanti, itu adalah tamparan yang lebih menyakitkan dari kata-kata. Rumah yang penuh kenangan itu kini terasa seperti tempat asing yang sudah bukan miliknya lagi. Yang lebih menyakitkan, Herman tidak hanya diam, tapi juga mulai ikut merendahkannya. Jika dulu Yanti masih bisa berharap sedikit pada rasa iba suaminya, kini harapan itu lenyap sudah. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Herman tanpa ragu berkata di depan Rika dan Raka, "Kamu harus bisa lebih mengerti, Yanti. Rumah ini sekarang bukan cuma milikmu. Kita harus belajar berbagi. Jangan egois." Yanti terdiam. Sendok di tangannya gemetar, tapi ia tetap menyuapkan makanan ke mulutnya, meskipun rasanya sudah tak ada. Kata-kata Herman itu seperti pisau tumpul yang diulang-ulang ditusukkan ke hatinya. Ia yang sudah memberikan segalanya, cinta, kesetiaan, bahkan rumah warisan orang tuanya, kini dituduh egois karena tak mau berbagi dengan pelakor yang merusak pernikahannya. Malam itu, saat semua sudah tertidur, Yanti berjalan pelan ke kamar utama. Pintu itu kini selalu tertutup rapat. Ia mendekat dan menempelkan telinganya. Suara tawa kecil Rika dan Herman terdengar samar. Mereka berbincang dengan akrab, terkadang diselingi suara Raka yang merengek ingin tidur di tengah-tengah mereka. Kamar yang dulu menjadi tempat tidurnya bersama Herman, kini telah berubah menjadi panggung mesra bagi pengkhianatannya. Yanti berbalik. Ia menunduk dalam, lalu melangkah ke kamar kecil di dekat dapur. Kamar yang dulu digunakan untuk menyimpan barang-barang dan kini berubah menjadi tempat tidurnya. Tanpa ranjang, tanpa lemari,
hanya kasur tipis yang dilipat di sudut ruangan. Disitulah ia tidur kini, seorang diri, ditemani dingin malam dan rasa sakit yang tak pernah reda. Beberapa hari kemudian, Rika mulai lebih berani lagi. Ia dengan sengaja berbicara keras-keras di depan Yanti, menyindir, mengejek, bahkan tertawa merendahkan. Pernah suatu siang, saat Herman belum pulang dan Yanti sedang menyapu halaman, Rika berdiri di teras sambil menyeruput es teh. Mbak Yanti ini kayaknya lebih cocok jadi pembantu ya daripada istri. Sayang banget rumah sebagus ini kalau isinya perempuan yang gak bisa nyenengin suami, ucapnya sambil tertawa nyaring. Yanti menoleh sebentar. Pandangannya tajam, tapi ia tidak membalas. Ia hanya menarik napas dalam, lalu kembali menyapu, seolah tak mendengar apa-apa. Tapi hatinya kembali berdarah. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi ia tahu bukan sekarang waktunya. Rika juga mulai menyinggung soal pakaian dan penampilan Yanti. Bajunya itu-itu terus. Mbak, gak heran sih Mas Herman cari yang lebih muda dan segar. Yanti hanya menatapnya sebentar, lalu kembali ke dapur. Ia tahu, perempuan itu sedang berusaha memancing emosinya. Tapi Yanti tak akan memberikan kemenangan semudah itu. Ia menyimpan semua luka itu, menahannya dalam diam, karena ia tahu, satu hari nanti, semua akan berbalik. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Dan seperti biasa, Herman hanya diam. Ia tak pernah membela Yanti. Ia bahkan ikut menyalahkan ketika Yanti hanya telat 5 menit menyiapkan makan malam. Kamu kok akhir-akhir ini makin males, sih? Katanya ketus. Lihat tuh Rika, walau bawa anak kecil, tetap rajin. Kamu harusnya malu. Yanti menelan semua itu dalam diam. Ia tahu Herman sudah tak lagi melihatnya sebagai istri. Tapi ia juga tahu, yang berdiri di tengah kehancuran ini bukanlah perempuan lemah. Ia sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan mengguncang semuanya. Tanpa perlu suara, tanpa perlu amarah. Malam itu, saat semua telah tidur, Yanti duduk di kamar kecilnya. Ia mengambil kotak surat-surat penting yang ia simpan di bawah lemari. Ia membuka satu persatu. Sertifikat rumah, fotokopi akta nikah, dan surat warisan dari almarhum ayahnya. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Rumah ini masih atas namanya. Dan itu berarti, ia masih memegang kendali. Ia mengambil kertas kosong, mulai menulis rencana-rencananya. Bukan rencana balas dendam dengan cara murahan, tapi langkah cerdas untuk merebut kembali harga dirinya. Ia tahu, ketika ia bertindak nanti, semuanya akan terdiam. Karena perempuan seperti Yanti tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak di rumah sendiri. Dan sekarang, ia hanya perlu satu hal, waktu. Pagi itu seperti pagi-pagi lainnya. Suara ayam berkokok, cahaya mentari menyusup pelan lewat celah jendela, dan aroma masakan tipis yang keluar dari dapur. Rika sedang menyiapkan sarapan, sementara Herman sibuk dengan ponselnya di ruang tamu, tertawa pelan sambil membalas pesan entah dengan siapa. Raka, seperti biasa, sibuk dengan mainan kecilnya, berlarian ke sana kemari tanpa peduli siapapun. Yanti berdiri di sudut dapur, memandangi pemandangan itu dengan sorot mata yang tak lagi teduh. Namun bibirnya tetap tersenyum. Karena hari itu, meskipun sunyi, adalah awal dari gerakan besar yang telah ia rancang diam-diam. Beberapa hari sebelumnya, Yanti telah mengambil langkah pertamanya. Ia menyisihkan sebagian uang simpanannya, uang tabungan sisa bulanan dan hasil menjahit kecil-kecilan yang dulu ia kerjakan di sela waktu luang. Ia tahu jumlahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk mulai membuka rekening baru atas namanya sendiri di bank. Ia sengaja memilih bank yang tak memiliki cabang dekat rumah, agar keberadaannya tak mudah dilacak atau diketahui Herman. Setiap hari, sepulang dari pasar atau setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Yanti menyempatkan diri keluar, berpura-pura hendak belanja atau berkunjung ke tetangga. Padahal,
Ia menyelinap ke warnet kecil di dekat perempatan pasar untuk mencari informasi tentang notaris yang bisa dipercaya. Ia berhati-hati, tidak menggunakan ponsel pribadinya untuk mencari atau menyimpan kontak. Semua ia catat dengan tulisan tangan di buku kecil yang selalu ia bawa di balik tas belanja. Setelah mendapat informasi yang cukup, ia menghubungi seorang notaris wanita berpengalaman bernama Bu Ratna. Pertemuan mereka diatur rapi. Yanti menggunakan nama samaran saat memesan ojek daring, menyamar dengan kerudung besar dan masker, hanya untuk memastikan tidak ada satupun tetangga atau orang rumah yang mengenalinya. Di kantor sederhana milik Bu Ratna itulah, untuk pertama kalinya sejak lama, Yanti duduk tenang sambil menyerahkan fotokopi sertifikat rumah atas namanya. Rumah ini milik saya sepenuhnya, peninggalan orang tua. Tapi saya ingin menjualnya diam-diam. Tidak boleh ada yang tahu, termasuk suami saya, ujar Yanti tenang, meski matanya menyeratkan luka yang mendalam. Bu Ratna memandang Yanti dengan simpati, namun tetap profesional. Kalau begitu, kita bisa mulai dengan proses balik nama ke calon pembeli sekaligus pengamanan dokumen hukum. Ibu hanya perlu menyusun surat kuasa, dan saya akan bantu mencari pembeli yang bisa menyelesaikan pembayaran tunai dengan cepat. Yanti mengangguk. Saya tidak butuh harga tertinggi. Saya hanya ingin rumah ini terjual secepat mungkin. Saya ingin pergi sebelum mereka menyadari apapun. Hari-hari berikutnya, Yanti mulai merapikan barang-barangnya pelan-pelan. Ia mengambil kotak besar dari gudang dan mulai memasukkan satu persatu barang pribadinya. Foto orang tuanya, surat-surat lama, baju pemberian mendiang ibunya, dan perhiasan kecil yang dulu disimpan rapat di balik lemari. Ia melakukan semua itu ketika Rika dan Herman sedang tidak di rumah. Biasanya saat mereka pergi bersama Raka untuk belanja atau jalan-jalan keluar. Ia menyembunyikan semua barang yang telah dikemas di sudut belakang lemari dapur, di balik tumpukan ember dan kain pel yang jarang disentuh. Ia tahu Rika terlalu malas untuk membersihkan area itu. Aman, setidaknya sampai ia benar-benar pergi. Yanti juga mulai rajin membuka kembali kontak lama di ponsel jadulnya. Ponsel yang dulu ia simpan di laci kamar sebagai cadangan. Di sanalah ia menemukan nama seorang teman lama, Lilis, sahabat semasa SMA yang kini tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mereka dulu sangat dekat, namun sejak Yanti menikah, komunikasi perlahan terputus. Tapi kini, ia merasa inilah waktu yang tepat untuk kembali menyambung tali yang pernah renggang. Ia mengirim pesan singkat ke nomor Lilis. Ini Yanti. Maaf kalau tiba-tiba menghubungi. Aku ingin tanya. Apakah kamu masih tinggal di Purwokerto? Aku sedang butuh tempat tinggal sementara. Dan mungkin, pekerjaan. Tak sampai 5 menit, balasan itu datang. Ya Allah, Yanti. Tentu aku masih di sini. Rumahku luas. Kamu bisa tinggal di sini sepuasmu. Aku punya butik kecil. Kamu bisa bantu. Datanglah kapanpun. Aku tunggu. Air mata Yanti jatuh saat membaca pesan itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa ada harapan. Ada tangan yang terulur untuknya, di luar dari rumah yang telah menjadi neraka diam-diam. Setelah semua dirancang, Yanti mulai menyusun waktu keberangkatan. Ia memilih hari Sabtu, karena biasanya pada hari itu Herman dan Rika akan menginap di villa kecil milik teman Herman di pinggiran kota. Biasanya mereka membawa Raka serta. Dengan begitu, rumah akan kosong. Ia bisa membawa semua barangnya pergi tanpa suara, tanpa jejak. Namun sebelum hari itu tiba, Yanti menyempatkan diri menulis 2 surat. Surat pertama ia tujukan untuk Herman. Surat yang tak berisi umpatan atau amarah, tapi hanya 1 kalimat. Rumah ini bukan lagi rumahku. Dan aku bukan lagi istrimu. Tapi kamu akan selalu ingat siapa yang pernah kamu abaikan. Ia meletakkan surat itu di dalam amplop,
Diletakkan di meja ruang tamu tepat di atas sertifikat rumah yang telah dicopi dan dicap lunas oleh notaris. Surat kedua ia tujukan untuk Raka. Walau anak itu tak bersalah, Yanti tahu bahwa ia tidak akan pernah lupa bahwa ibunya pernah merusak keluarga orang lain. Kamu anak baik. Semoga kamu tumbuh menjadi laki-laki yang tidak seperti ayahmu. Jangan sakiti perempuan manapun dalam hidupmu kelak. Malam sebelum keberangkatan, Yanti tak bisa tidur. Ia duduk di pojok kamar kecilnya, menatap dinding kosong, sambil menggenggam tas ransel yang berisi semua sisa kehidupannya selama belasan tahun. Hatinya campur aduk, antara lega, sedih, takut, dan kuat. Tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan agar ia tidak terus-menerus diinjak-injak. Saat fajar menyingsing, Yanti melangkah pelan keluar dari rumah. Ia membawa koper kecil dan satu tas besar. Tak ada air mata yang jatuh pagi itu. Tak ada isak tangis perpisahan. Hanya langkah yang tenang tapi pasti. Ia naik mobil sewaan yang telah dipesan oleh Bu Ratna, mobil yang akan membawanya ke stasiun. Saat mobil meninggalkan jalanan sempit di depan rumah itu, Yanti menoleh sekali ke belakang. Rumah itu berdiri kokoh seperti biasa. Tapi kini, tak ada lagi cinta di dalamnya. Yang ada hanyalah pengkhianatan dan kepalsuan. Dan Yanti pergi, bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Hari itu langit tampak cerah tanpa awan. Angin berhembus tenang, tapi dalam hati Yanti, badai besar akan segera terjadi. Sejak pagi, ia telah bersiap-siap. Mengenakan pakaian rapi, wajah bersih tanpa riasan berlebihan, namun dengan tatapan yang tegas dan mantap. Di tangannya, map berisi dokumen penting yang telah ditandatangani di hadapan notaris beberapa hari lalu. Sertifikat rumah, surat kuasa, dokumen penjualan awal, semuanya ia bawa, lengkap tanpa celah. Hari ini adalah hari di mana ia akan mengakhiri semuanya, secara sah, secara terang-terangan. Beberapa menit menjelang pukul 10, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari dalam mobil, keluar seorang pria berjas rapi dan seorang wanita muda membawa tablet. Mereka adalah agen properti yang sebelumnya telah Yanti hubungi lewat bantuan Bu Ratna. Yanti menyambut mereka dengan tenang di depan rumah yang selama ini menjadi saksi kesetiaannya, luka-lukanya, dan kini akan menjadi alat pembebasannya. Silakan, Pak Dani, Bu Vina. Ini rumah yang saya maksud, kata Yanti sambil membuka pagar. Mereka mengangguk ramah dan mulai memotret beberapa sudut rumah untuk dipublikasikan di situs penjualan properti. Beberapa brosur yang sudah dicetak disebarkan ke tetangga sekitar. Dan sebuah pelang besar bertuliskan, "Rumah dijual, hubungi langsung pemilik," dipasang tepat di depan pagar. Pelang itu berdiri tegak, mencolok, dan mengundang perhatian siapapun yang lewat. Yanti berdiri di belakang agen properti, memandangi papan itu dengan perasaan campur aduk. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, ketika Herman dan Rika pulang nanti, semua topeng akan jatuh. Tak ada lagi pura-pura, tak ada lagi manis di permukaan. Hanya kebenaran, telanjang dan menyakitkan. Dan benar saja, sekitar pukul 3 sore, terdengar suara mobil Herman memasuki halaman rumah. Suara mesin yang dulunya akrab, kini terdengar seperti aba-aba pertempuran. Yanti tetap berdiri di depan rumah, sengaja menunggu. Agen properti sudah ia minta pamit lebih awal, meninggalkan papan besar itu di tempatnya. Mobil berhenti mendadak. Dari dalam, Herman turun lebih dulu. Raut wajahnya langsung berubah saat matanya menangkap tulisan besar di papan itu. Rika turun sesaat kemudian, wajahnya memucat. Mereka berdua berdiri di depan pagar, memandangi Yanti dengan mata penuh tanya dan kemarahan. "Apa maksudnya ini, Yanti?" Suara Herman meninggi, menghampiri Yanti dengan langkah cepat. Yanti tidak mundur. Ia berdiri di tempatnya, menatap mata suaminya dengan dingin. "Aku menjual rumah ini,"
jawab Yanti pelan, tapi tegas. Mulai hari ini, rumah ini bukan lagi tempat untuk kebohongan dan penghinaan. Aku sudah cukup sabar. Apa? Kamu gila ya? Bentak Herman, wajahnya merah padam. Kamu nggak bisa sembarangan begini. Ini rumah kita. Bukan. Ini rumahku, potong Yanti cepat. Ia membuka map yang dibawanya, lalu mengangkat selembar kertas. Ini sertifikat asli rumah ini. Atas namaku. Bukan atas nama kita. Rumah ini warisan dari orang tuaku, dan kamu tahu itu sejak awal. Jangan pura-pura lupa hanya karena kamu sudah terlalu nyaman tinggal di dalamnya dengan perempuan lain. Rika melangkah pelan, berdiri di samping Herman. Wajahnya cemas. Suaranya mulai tinggi. Yanti, kamu nggak bisa main usir begini. Aku dan Raka juga tinggal di sini. Kamu pikir kami ini apa? Penumpang yang tak tahu malu, jawab Yanti datar. Kamu datang tanpa diundang. Kamu membawa anak dari hasil hubungan gelapmu dengan suamiku ke dalam rumahku. Dan sekarang, kamu kaget karena rumah ini tak lagi bisa kamu injak? Terlambat, Rika. Herman terlihat seperti hendak meledak. Ia menggertakkan gigi, menahan emosi yang meluap. Yanti, aku suami sahmu. Kamu nggak punya hak buat ambil keputusan sendiri kayak gini tanpa izinku. Dan kamu suami macam apa yang membawa pelakor ke rumah istrimu sendiri? Balas Yanti tajam. Kau kira aku buta selama ini? Kau kira aku tidak tahu apa-apa? Aku diam, bukan berarti aku bodoh. Aku sabar, bukan berarti aku akan terus diinjak. Ia melangkah mendekat, kini berdiri hanya beberapa langkah dari Herman. Kau sudah mempermalukanku, menghinaku, menjadikanku pelayan di rumahku sendiri. Tapi hari ini, kau lihat sendiri siapa yang pegang kendali. Aku, Herman. Bukan kamu. Karena segala yang kau injak dan kau rendahkan selama ini adalah milikku. Rika mulai panik. Lalu kami mau tinggal di mana? Yanti? Kamu kejam. Yanti menatapnya tajam. Aku tidak sekejam kamu, Rika. Aku tidak pernah merusak rumah tangga orang. Aku tidak pernah tidur di tempat yang bukan hakku. Kau bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Sama seperti saat kau pertama kali datang ke sini. Tidak diundang, tapi merasa paling berhak. Herman menoleh ke arah papan besar yang berdiri tegak di depan pagar. Ia berjalan ke sana dengan emosi meluap, hendak mencabutnya. Tapi Yanti menahan lengannya. Satu langkah saja, dan aku laporkan kamu atas tindakan kekerasan. Aku punya saksi. Aku punya semua bukti. Bahkan jika perlu, aku bisa buat surat pengusiran hari ini juga. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Pemilik? Tidak. Kamu cuma suami yang kebetulan diizinkan tinggal. Sekarang tidak lagi. Herman menggertakkan gigi, matanya penuh amarah, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ia tahu, Yanti benar. Dokumen itu sah. Nama pemilik rumah hanya satu, dan itu bukan dirinya. Semua kekuasaan ada di tangan Yanti. Yanti membalikkan badan, berjalan masuk ke rumah. Sebelum menutup pintu, ia berkata pelan namun menyakitkan, "Kalian punya waktu 2 minggu. Setelah itu, rumah ini akan kosong. Dan aku tidak peduli kalian tinggal di mana." Pintu tertutup. Herman dan Rika tertinggal di luar, berdiri membeku dalam diam. Mereka baru benar-benar sadar bahwa selama ini mereka bersandar pada kekuasaan yang bukan milik mereka. Rumah yang mereka anggap benteng, kini berubah jadi penjara yang akan segera runtuh. Dan Yanti, perempuan yang dulu mereka remehkan, telah berubah menjadi sosok yang tak bisa lagi mereka kendalikan. Di dalam rumah, Yanti duduk di kursi ruang tamu. Ia menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Lemari tua milik ibunya,
vas bunga keramik pemberian ayah, dan langit-langit kayu yang dulu mereka cat bersama Herman. Semuanya kini terasa berbeda. Tapi tak ada penyesalan. Karena ia tahu, keputusannya hari ini bukan untuk lari, tapi untuk berdiri. Untuk pertama kalinya sejak lama, Yanti merasa menang. Bukan karena membalas dengan kemarahan, tapi karena membuktikan bahwa ketegasan dan keberanian bisa lebih menyakitkan dari balasan kasar. Dan rumah itu, yang dulu penuh luka, kini menjadi senjata terakhir untuk menutup pintu bagi siapapun yang pernah menghancurkannya. Hari itu, aroma pagi terasa lebih segar dari biasanya. Langit kota tempat Yanti tinggal terlihat cerah, seperti ikut merayakan sebuah perpisahan yang lama ditunggu. 3 hari telah berlalu sejak ia memasang pelang penjualan rumah dan memberi batas waktu kepada Herman dan Rika untuk angkat kaki. Sejak hari itu, rumah yang dulu penuh luka mulai kembali seperti dirinya. Tegas, bersih, dan siap melangkah ke depan. Selama 3 hari itu pula, Yanti tidak lagi tidur dengan rasa was-was. Ia tidak lagi menangis sendirian di pojok kamar kecilnya. Tidak lagi merasa rendah atau bersalah. Justru sebaliknya, ia berjalan dengan kepala tegak. Ia menata ulang barang-barangnya, mengunci koper besar berisi pakaian dan kenangan masa lalu menyimpannya di dekat pintu depan. Ia telah bersiap untuk pergi, meninggalkan segalanya yang dulu ia pertahankan dengan hati, namun justru diinjak tanpa peduli. Herman dan Rika pun tidak banyak bicara. Mungkin karena malu, mungkin karena bingung harus berkata apa. Sejak papan, rumah dijual, berdiri. Mereka seperti kehilangan pijakan. Tatapan mereka tidak lagi setinggi dulu. Bahkan Rika, yang biasa lantang dan sinis, kini lebih sering diam di kamar bersama Raka, menghindari pertemuan mata dengan Yanti. Sementara Herman, yang biasanya sok mengatur dan membela diri, kini hanya mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Yanti tidak mencari keributan. Ia sudah mengatakan dengan jelas bahwa mereka hanya punya waktu 3 hari. Dan ia tidak peduli akan kemana mereka setelah itu. Ia bahkan tidak menanyakan apakah mereka sudah punya tempat tinggal baru atau belum. Karena bukan itu urusannya. Bukankah mereka yang dulu merasa begitu kuat dan tak terkalahkan? Biarlah kini mereka belajar berdiri tanpa merebut milik orang lain. Pagi itu, Yanti bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan gamis berwarna biru tua, kerudung senada, dan sepatu baru yang selama ini ia simpan untuk momen penting. Rambutnya rapi, wajahnya segar. Ia tampak seperti perempuan yang siap menghadapi hari besar, bukan sebagai istri yang ditinggal, tapi sebagai perempuan yang memilih meninggalkan. Di meja ruang tamu, ia meletakkan secarik surat. Surat itu hanya berisi 1 kalimat. Kalian bawa cinta palsu ke rumahku, maka aku bawa harga diriku ke kehidupan baru. Tertulis dengan tinta hitam yang tegas, huruf tangan rapi, tanpa bekas air mata, tanpa amarah. Surat itu tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Karena maknanya sudah cukup menusuk. Ia tak perlu mengutuk, tak perlu berteriak. Ia cukup meninggalkan pesan dan pergi. Karena kepergiannya itulah yang akan menjadi luka paling dalam untuk mereka yang terbiasa meremehkan ketulusan. Di garasi, sebuah mobil baru telah menunggu. Mobil itu bukan kendaraan mewah, tapi cukup nyaman dan tangguh untuk menempuh perjalanan ke kota baru. Mobil yang dibeli dari sebagian hasil penjualan rumah, sebagai lambang awal perjalanan barunya. Yanti melangkah ke arah mobil itu dengan koper di tangan. Langkah mantap, tanpa menoleh ke belakang. Sebelum masuk, ia sempat memandangi rumahnya untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu ia rawat penuh cinta, kini akan menjadi milik orang lain. Tapi Yanti tidak merasa kehilangan. Justru ia merasa lebih utuh. Karena ia berhasil pergi tanpa dendam, tanpa menengok orang-orang yang pernah menginjak-injaknya. Ia pergi dengan martabat yang masih utuh, dengan keyakinan bahwa di tempat baru, hidupnya akan lebih baik.
karena ia tidak lagi menyerahkan dirinya pada siapapun yang tidak tahu cara menghargai. Mobil perlahan menyala, roda mulai bergerak meninggalkan halaman. Di dalam, Yanti duduk tenang sambil memegang kemudi. Tatapannya ke depan, senyumnya kecil namun penuh makna. Angin masuk dari jendela, meniup ujung kerudungnya, seakan ikut mendorongnya untuk melangkah lebih cepat. Di kursi penumpang, terletak tas kulit berisi dokumen baru, rekening atas namanya sendiri, kontrak kerja dari butik milik sahabatnya, dan salinan surat penjualan rumah yang sudah sah dan tuntas. Semua sudah ia rancang, tidak ada yang tertinggal. Saat melewati jalan utama kota, Yanti menoleh sebentar ke cermin spion. Kota ini yang dulu ia sebut rumah, kini menjadi kota kenangan yang tak ingin ia kunjungi lagi. Tapi ia tidak merasa getir. Ia justru tersenyum. Karena dalam kepahitan itu, ia menemukan siapa dirinya sebenarnya. Seorang perempuan kuat yang bisa bangkit dari pengkhianatan, dan mampu berdiri tanpa harus bersandar pada siapapun. Di tengah perjalanan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Lilis, sahabat lamanya. Kami sudah siapkan kamar buatmu. Butik juga siap kamu bantu besok. Ayo, mulai dari awal. Kamu pantas bahagia. Yanti membaca pesan itu, dan matanya berkaca. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena haru. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi merasa sendiri. Ia tahu kini ia sedang menuju tempat di mana dirinya dihargai. Bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena dirinya. Yanti yang sederhana, kuat, dan penuh cinta. Mobil terus melaju, meninggalkan jejak ban di aspal yang panas. Tapi tak ada yang terasa berat. Karena kini, seluruh luka telah ia tinggalkan di belakang. Di rumah itu, di kota itu, pada orang-orang yang tidak tahu bagaimana memperlakukan cinta dengan hormat. Dan Herman, mungkin suatu saat akan sadar. Saat ia duduk di ruang tamu yang kosong, membaca surat pendek dari Yanti, lalu menatap rumah yang dulu ia banggakan, tapi kini tak lagi ia miliki. Ia akan tahu bahwa tak semua perempuan yang diam itu lemah. Dan ketika mereka memilih pergi, itu artinya kau sudah kehilangan segalanya. Yanti tersenyum. Dalam hatinya ia berbisik, terima kasih telah menghancurkanku. Karena dari kehancuran itu, aku belajar membangun diriku kembali. Perjalanan masih panjang. Tapi Yanti sudah siap. Dengan harga diri yang kembali utuh dan senyum yang tak bisa dibeli siapapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak Yanti meninggalkan rumahnya dan kehidupan lama yang penuh luka. Kota baru yang ia tuju memang tidak sebesar kota tempatnya tumbuh, tapi justru disitulah ia menemukan ketenangan. Di sudut jalan yang tak ramai, Yanti menyewa sebuah kios kecil berukuran sederhana. Ia mengisi ruang itu dengan mesin jahit lama miliknya, beberapa rak kain, dan etalase mungil untuk memajang hasil karyanya. Toko kecil itu ia beri nama, Benang Hati, sebuah nama yang melambangkan perjalanan hidupnya yang dulu kusut, namun kini mulai dijahit ulang dengan tenang dan penuh cinta. Hari-hari Yanti kini sederhana. Ia bangun pagi, menyeduh teh hangat, lalu membuka pintu tokonya dengan senyum. Ia mulai menerima pesanan jahitan dari tetangga sekitar, sebagian besar ibu-ibu rumah tangga dan anak sekolah. Tak jarang ada pelanggan yang datang hanya untuk sekadar duduk dan mengobrol. Kehangatan itu perlahan membungkus hari-hari Yanti dengan rasa syukur. Ia tidak lagi mengeluh tentang masa lalu, tidak lagi menoleh ke belakang. Semua luka itu sudah ia simpan di laci terdalam hatinya, bukan untuk dikenang, tapi untuk menjadi pelajaran bahwa hidup tidak akan berhenti hanya karena seseorang menghancurkanmu. Sahabat lamanya, Lilis, benar-benar menepati janji. Ia tidak hanya menyediakan tempat tinggal bagi Yanti, tapi juga memberinya dukungan penuh. Keduanya bekerja sama di butik kecil Lilis yang mulai berkembang. Yanti membantu bagian penjahitan,
sementara Lilis mengurus penjualan. Dari situ, kepercayaan Yanti terhadap dirinya sendiri mulai tumbuh kembali. Ia tak lagi merasa sebagai perempuan yang kalah, tak lagi merasa sebagai istri yang dibuang. Kini, ia adalah perempuan mandiri yang bisa berdiri tegak, tidak karena pria manapun, tapi karena dirinya sendiri. Pada suatu sore, ketika matahari mulai turun dan cahaya jingga menyusup ke sela-sela jendela tokonya, Yanti duduk di bangku rotan dekat pintu, menjahit sebuah gamis pesanan pelanggan. Saat itu, ia tersenyum sendiri. Ia baru saja menerima pesanan ke-100 sejak membuka toko. Baginya, itu bukan hanya angka, melainkan simbol bahwa ia mampu membangun hidup dari nol, bahkan setelah dihancurkan tanpa ampun. Sementara itu, jauh di kota tempat ia tinggalkan, nasib Herman jauh dari kata baik. Sejak rumah dijual dan Yanti pergi, Herman dan Rika tidak punya tempat tinggal tetap. Mereka sempat menumpang di rumah seorang teman kantor Herman, tapi tak bertahan lama karena Rika mulai membuat keributan di rumah tersebut. Rika yang sejak awal hanya tertarik pada harta milik Yanti, mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Ia marah karena harus tinggal berpindah-pindah, merasa jijik hidup dalam ketidakpastian. Tak lama setelah itu, ia benar-benar pergi, meninggalkan Herman tanpa pamit, hanya meninggalkan pesan singkat di ponsel. "Aku bukan perempuan yang tahan hidup susah. Cari perempuan lain yang bisa tahan miskin." Pesan itu menghantam Herman lebih keras dari yang ia duga. Ia kehilangan rumah, kehilangan anak yang mulai rewel karena tidak lagi merasa nyaman, dan kini kehilangan perempuan yang katanya mencintainya. Dalam hitungan minggu, seluruh dunianya runtuh. Kantor tempat ia bekerja pun tidak bisa banyak membantu. Reputasinya tercoreng setelah rekan-rekannya tahu cerita sebenarnya. Ia menjadi bahan gosip, dijauhi secara perlahan, bahkan akhirnya dipindahkan ke cabang daerah yang lebih kecil. Ia mulai hidup sendirian di kamar kontrakan sempit, makan seadanya, dan menghabiskan malam-malam panjang tanpa siapapun di sisinya. Di balik semua kehancuran itu, Herman mulai menyadari bahwa perempuan yang paling tulus mencintainya adalah perempuan yang paling ia sakiti. Yanti, perempuan yang dulu ia abaikan, yang ia biarkan dihina dan diinjak oleh perempuan lain, ternyata adalah satu-satunya sosok yang benar-benar bersedia hidup susah dengannya. Dan kini, saat semuanya telah hancur, Herman hanya bisa menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlambat, karena Yanti telah pergi, dan ia tak pernah meninggalkan jejak untuk ditemukan kembali. Herman beberapa kali mencoba mencari kabar Yanti. Ia menghubungi beberapa tetangga, bahkan bertanya pada Bu Ratna, sang notaris, namun tak mendapat jawaban memuaskan. Semua seakan menutup mulut. Seolah dunia pun ikut menolak untuk memberinya kesempatan kedua. Ia hanya bisa termenung di malam hari, menatap layar ponsel kosong, berharap suatu hari Yanti akan menghubunginya. Tapi hari itu tak pernah datang. Sementara di kota baru, Yanti sama sekali tidak terpikir untuk kembali. Ia sudah menutup pintu itu rapat-rapat. Tidak ada ruang lagi dalam hidupnya untuk orang-orang yang mempermainkan ketulusan. Baginya, masa lalu cukup dijadikan pelajaran. Dan balas dendam terbaik bukan dengan membuat orang lain menderita, melainkan menunjukkan bahwa dirinya bisa bahagia tanpanya. Suatu pagi, ketika langit biru menggantung sempurna dan angin semilir menari di antara jemuran kain di depan toko, Yanti menerima tamu istimewa. Seorang pelanggan tetapnya datang membawa anak perempuannya yang kecil. Anak itu memeluk Yanti dan berkata, "Bunda bilang Tante Yanti itu wanita hebat. Aku juga mau jadi kayak Tante Yanti nanti." Kalimat itu membuat hati Yanti hangat. Ia tahu, meskipun hidupnya dulu penuh luka, ia kini menjadi teladan bagi orang lain. Dan itu lebih dari cukup. Di ujung hari, ketika Yanti menutup pintu tokonya, ia menatap ke langit yang mulai gelap. Ia menengadahkan kepala, memejamkan mata sejenak, dan menarik napas panjang. Dalam diam ia berbisik,
Terima kasih, Tuhan. Karena dari semua pengkhianatan itu, aku menemukan kekuatanku sendiri. Dan begitulah akhir perjalanan Yanti yang dulu hanya dikenal sebagai istri setia. Kini menjadi perempuan mandiri yang hidupnya jauh lebih utuh tanpa Herman. Balas dendamnya bukanlah tangisan, bukan teriakan, bukan juga kekerasan. Balas dendamnya adalah senyuman yang tak lagi bisa diganggu siapapun. Karena ia tahu, hidup bahagia adalah jawaban paling menyakitkan bagi mereka yang pernah menganggapnya tidak berharga. Dalam hidup, kadang kita terlalu lama bertahan demi sesuatu yang sebenarnya sudah tidak layak dipertahankan. Kita sering memaklumi pengkhianatan, mengabaikan luka, dan menyembunyikan tangis hanya karena cinta. Tapi cinta sejati tidak pernah menyakitimu terus-menerus. Cinta sejati akan memelukmu, bukan menusukmu. Jangan takut meninggalkan orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Kadang, satu langkah pergi justru menjadi awal dari hidup yang jauh lebih bermartabat dan damai. Dan ingatlah, diam bukan berarti kalah. Seringkali, diam adalah bentuk kekuatan terbesar untuk bangkit dan menunjukkan bahwa kamu layak bahagia, tanpa harus membalas dengan cara yang sama. Bangunlah harga dirimu, dan pilih kebahagiaanmu sendiri. Karena tidak ada pembalasan yang lebih elegan daripada hidup tenang, mandiri, dan dihormati karena caramu menyikapi luka dengan kepala tegak. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Yanti, seorang wanita biasa yang berubah menjadi luar biasa karena keberaniannya memilih pergi, bukan untuk lari, tapi untuk menyelamatkan harga dirinya. Semoga kisah ini menjadi penguat bagi siapapun yang sedang merasa tersakiti. Kamu tidak sendiri, dan kamu bisa bangkit. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Tetap kuat, tetap anggun.